untuk perdagangan jangka pendek sendiri nih Mas, sampai akhir tahun sekitar 5 hari lagi, apakah lebih baik mencermati pergerakan saham second liner untuk para pelaku pasar? Ini kalau menurut saya sih lebih kepada preferensi risiko masing-masing ya. Kalau misalnya teman-teman preferensi risikonya cukup tinggi ya, tidak ada salahnya untuk teman-teman, apa namanya, memperhatikan saham-saham second liner yang, tentunya memberikan, potensi return yang, relatif lebih tinggi ya, walaupun tentunya juga, resikonya, tinggi gitu. Nah, kalau saya pribadi sendiri, karena saya preferensi risikonya tidak terlalu tinggi ya, saya lebih menyarankan untuk saham-saham yang big cap ya, kebetulan kan beberapa, sebenarnya, masih cukup menarik ya, apalagi untuk, mungkin teman-teman yang, apa namanya, tidak hanya untuk trading jangka pendek, tapi untuk, agak jangka panjang juga gitu. Jadi memang Anda menakar dari untuk big cap sendiri karena untuk melihat, dari big cap sendiri fundamentalnya masih baik dan bisa di-hold sampai jangka waktu yang agak lama. Tapi masih mengenai perdagangan jangka pendek sampai akhir tahun ya, Ya. Jumat ini Mas, saham consumer dan retail, apakah ini akan berprospek untuk menggali cuan untuk, sampai akhir tahun Ya. 2022 ini? Ya, 2 saham di sektor ini sebenarnya secara sentimen, cukup, diuntungkan ya, terutama, masa akhir, akhir tahun ya, karena ada liburan Nataru juga. Retail tentunya sangat diuntungkan, kemudian untuk, consumer, sebenarnya juga sama ya, biasanya, dengan musim, apa namanya, liburan juga ini, diharapkan, tingkat, konsumsi juga, membaik ya. Gitu. Jadi, secara umum, 2 sektor ini saya pikir sampai akhir tahun, masih cukup menarik. Kalau kita lihat beberapa sahamnya di sektor ini misalnya yang akhir-akhir ini mengalami kenaikan cukup tinggi, yaitu, saham-saham, retail misalnya S Hardware ya. Ini kan, terdampak cukup, positif di, biasanya di masa-masa akhir tahun gitu. Masih mengenai, emiten di consumer dan retail, ini lebih baiknya untuk diperhatikan pelaku pasar sampai akhir tahun saja, lebih lebih ke jangka pendek atau bisa juga untuk tetap dipertahankan sampai at least kuartal 1 2023, Mas Mino? Ya, kalau menurut saya, tidak hanya untuk jangka pendek ya, untuk, jangka yang agak panjang juga, nggak ada masalah karena untuk sektor apa namanya, saham misalnya saham sektor konsumer ya, sebenarnya ke depan kan, cukup diuntungkan dengan kondisi di mana inflasi udah mulai melandai, kemudian harga bahan baku juga, udah, mulai turun ya. Di sisi lain kan, di tahun ini kan udah menaikkan harga jual. Jadi potensinya justru di tahun depan untuk saham-saham sektor konsumer ya, kemungkinan marginnya akan, membaik ya. Eee, jadi untuk pegang agak panjang saya pikir nggak ada masalah. Kemudian untuk sektor retail juga, kurang lebih cukup diuntungkan dengan adanya pemulihan daya beli ya. Jadi endemi juga udah mulai masuk ya, bahkan ini sebentar lagi kan akan diumumkan terkait dengan tidak adanya lagi PPKM gitu. Nah ini, tentunya akan menjadi sentimen yang cukup positif ya untuk emiten-emiten, di, sektor real. Jadi harapannya sektor retail maksudnya, harapannya tentunya ke depan, kinerja mereka akan semakin membaik setelah, di, masa pandemi ya, mengalami tekanan yang, cukup, eee eee, besar gitu Mbak Safrina. Jadi memang untuk sektor consumer dan juga sektor retail ini sentimen positif utamanya adalah mengenai, kembalinya daya beli masyarakat ya dan juga memang ada rencana kebijakan PPKM yang akan ditiadakan ya di, tahun depan ini ya Mas Mino. Jadi memang Iya. tidak hanya untuk jangka pendek sektor consumer dan retail bisa di-hold, bahkan sampai kuartal 1, kuartal 2 2023. Mungkin sedikit saja Mas, sampai Ya. akhir tahun ini kita melihat juga turnover dari IHSG, relatively sepi saat ini masih untuk hari ini Ya. sendiri di 4 triliunan ya. Kita melihat, pergerakan IHSG yang juga masih agak lesu, apakah ini bisa menjadi peluang tersendiri, saham dan sektor yang bisa jadi pilihan selagi market masih sepi dan cenderung sudah murah? Iya, memang, ini mungkin karena efek, faktor liburan juga ya, udah banyak yang, libur, tapi justru, biasanya kalau misalnya untuk, volume kayak gini kan, volumenya memang tidak terlalu besar ya. Ini, peluang tadi ya, saya sih lebih menyambungkannya terkait dengan peluang window dressing ya, karena biasanya kalau volume nggak terlalu besar, relatif sepi gitu justru gampang untuk dipoles gitu. Jadi kalau teman-teman yang mau memanfaatkan momen tersebut tentunya bisa banget ya, artinya, harapannya tentunya ini sampai akhir, pekan ini ya, setidaknya akhir Jumat nanti bisa mendapat cuan dan bisa memulai mengkoleksi di, awal-awal pekan ini gitu Mbak Safrina.